ini kelincinya ini Pak. Lucu ya Mas ya? Ya ini Gemesin. termasuk ras bedaging ini. Oh ras bedaging. Ini apa Mas, jenis apa? Ini jenisnya Haila sama Haikul New Zealand. Haila, Haikul New Zealand. New Zealand. Kita apa yang kita budidaya 3 ras itu. Oh siap. Oke. Ini saya belum menyapa warga Taniling, saya sapa dulu ya Mas ya. Baik warga Taniling TV, kembali lagi di channel Taniling TV, masih bersama saya Aditya Hadi dan masih di channel Taniling TV. Jangan lupa yang baru bergabung, subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Nah, sekarang saya berada di Desa Kaliabu, itu masuk Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang. Nah, saya sekarang berada di peternakan kelincinya Mas Anto, namanya Abdi Susanto. Abdi Susanto. Nggih. Terus mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas. Selamat siang teman-teman. Nama saya Abdi Susanto. Saya owner blog Terwelu Kaliabu. Jadi saya berkecimpung di bidang peternakan, khususnya kelinci, Pak. Kelinci. Nah, ini kita nanti akan belajar bersama dengan Mas. Saya manggilnya Mas Anto gitu boleh aja? Ya, boleh. Mas Anto, nanti kita pengen tahu gimana sih cara budidaya kelinci, apakah juga harus punya lahan besar ataupun bisa rumahan, itu kira-kira. Jadi untuk kelinci ini tidak seperti kambing atau sapi ya, yang membutuhkan lahan besar. Jadi cukup lahan minimalis 1x2 atau mungkin di sebelah rumah ada sisa lahan itu bisa digunakan itu Pak. Jadi 2 meter kali 1 aja udah cukup ya? Cukup, bahkan 1,5 kali 70 aja cukup. Nah ini kan seperti contoh kandang di belakang kita kan cuma 3 meter kali 70 saja sudah muat 20 ekor ini Pak. Nah kalau umpamanya ada warga Taniling TV punya lahan di rumah, itu mau beternak kelinci itu syaratnya atau cara pertama apa Mas Anto? Kalau untuk peternakan kelinci itu yang penting Pak, disiplin. Jadi kelinci ini membutuhkan kedisiplinan, tertib gitu. Masalahnya untuk kelinci ini hampir seperti bebek ya. Jadi baik porsi pakan, rangsum pakan, pembersihan kandang itu diusahakan disiplin. Jadi kalau untuk di kandang saya ini untuk jadwal rangsum pakan jam 7 pagi ini 70. Itu berarti harus ya kalau udah jam 7 pagi. Jadi kalau bisa seperti itu. Jadi jam 7 pagi ya jam 7 pagi, terus nanti untuk misal teman-teman ada yang mau penambahan rumput bisa diberikan di jam 6 sore. Nanti untuk rangsum yang kedua 100 gram pelet itu bisa diberikan jam 7 malamnya. 3 kali berarti ya Mas? Yang sorenya snack. Yang sorenya rumput kalau teman-teman ada yang punya waktu untuk merumput. Sebenarnya tapi kalau orang kota gitu kan mungkin susah Mas nyari rumputnya. Itu pakai apa biasanya? Full pellet Pak. Full pellet bisa ya? Jadi full pellet ini sudah mencukupi kebutuhan nutrisi kelinci lah. Jadi tidak harus pakan rumput. Jadi nanti kalau warga Taniling TV yang penasaran itu pelet kelincinya seperti apa, nanti kita bikin konten berikutnya ya Mas ya. Nah nanti. Ini tapi kita fokus ke kelincinya dulu ya. Mas Anto, ini baru kandang belum permanen ya sebenarnya ya? Ini baru sementara ini Pak, karena ini tadinya kan di kandang atas. Karena berhubung lokasi di atas itu lagi buat produksi pakan, jadi sementara kelinci kita alihkan ke bawah dulu. Karena untuk ras pedaging ini Pak, jadi perlu teman-teman ketahui untuk ras pedaging ini cenderung mudah stres. Oh gitu. Jadi dari suara bising, suara yang mengagetkan itu kelinci gampang stres. Jadi tadi kalau Mas Anto, kita kalau ngomong rumahan ya Mas ya, 1 kali 3 meter ya tadi ya, itu udah cukup. Tapi ada syarat lainnya juga ya, nggak boleh terlalu bising ya? Iya, jadi kelinci itu suara yang berisik terus mengagetkan itu bahaya Pak. Itu apa Mas? Nanti efeknya ke kelinci? Efeknya ke kelinci ini nafsu makan jadi berkurang, terus stres. Jadi stres itu bisa mengakibatkan fatal ke kelinci, itu berujung kematian juga bisa. Iya, siap. Nah tadi kita udah ngomong
kalau pakannya tadi kan 3 kali ya Mas ya, tapi bisa full pellet. Apalagi kira-kira Mas kalau warga Taniling TV pengen punya budidaya kelinci di rumah yang harus diperhatikan selain kandang lah? Sirkulasi. Jadi untuk ternak kelinci ini sebisa mungkin sirkulasi dijaga. Jadi untuk ras pedaging ini paling tidak berani panas atau pengap, Pak. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang pengen mencoba atau barangkali sudah beternak kok kelincinya mudah sekali mati atau terkendala, itu coba dikoreksi lagi sirkulasinya, Pak. Sirkulasi udara di ruangannya itu ya. Jadi ya itu seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kelinci itu tidak berani panas dan tidak berani pengap. Dan tidak berani lembab, Pak. Jadi usahakan suhu kandang itu kering tapi dingin. Harus dingin ya, tapi kering. Itu sangat bagus untuk perkembangan kelinci. Siap. Nah ini tadi kita ngomong kandang lah. Kalau kandang 1x3 itu kalau mau memulai itu harus punya berapa kelinci Mas? Kalau minim kita biasanya menyarankan ke teman-teman itu 1 jantan 5 betina. 1 jantan 5 betina. 1 jantan 5 betina itu untuk hitungan per 1 paketnya segitu. Itu kalau umpamanya 1 jantan 5 betina itu kemudian kan kita pelihara ya Mas ya, kita kasih pakan seperti yang Mas Anto bilang tadi. Nah itu nanti cara mengawinkannya, terus apa bisa panennya kapan itu gimana Mas? Jadi untuk kelinci itu proses pengawinannya, misalnya ini jantan, nah ini betina. Nanti untuk betina ini kita cek birahi apa belum. Kalau sudah birahi, untuk betina diangkat ke kandang jantan, nanti ditungguin 5-10 menit. Kalau sudah dikawin nanti dapat 1 atau 2 kali, betina diangkat lagi, kembalikan ke kandang semula. Jadi apa memang harus dipisah dulu ya Mas ya, jantan betina. Tapi deketan enggak masalah ya? Nah ini biasanya untuk teman-teman itu banyak yang terkendala proses pengawinan ya Pak ya. Jadi mereka kesusahan untuk mengawinkan. Jadi saya kasih sedikit trik. Siap. Jadi untuk kandang jantan itu sebisa mungkin jangan melihat betina. Jadi diusahakan kandang jantan itu agak jauh, nggak apa-apa. Terpisah ya? Terpisah. Jadi nanti ketika betina masuk ke kandang jantan, nafsu birahinya jantan tinggi, maksimal. Nah ini kalau sudah terbiasa lihat kayak gini, males Pak. Bosen mungkin ya. Oh iya, siap. Jadi untuk kelinci ras pedaging ini setelah dikawinkan untuk usia hamil itu 30 hari Pak. Hamilnya 30 hari? Hamilnya 30 hari. Jadi untuk setelah dikawinkan. Biasanya untuk misal kawin tanggal 1 itu keluarnya nanti tanggal 1. Jadi usia hamil 30 hari. Jadi sebelum pasca melahirkan, untuk teman-teman bisa menyiapkan kotak ya. Kotak itu untuk sarang kelinci ukuran 40 x 25, tinggi 12 cm. Untuk betina yang mau hamil tadi ya? Yang mau melahirkan. Ya, yang mau melahirkan. Terus itu prosesnya nanti dia melahirkan sendiri gitu? Melahirkan sendiri. Teman-teman cukup menyiapkan rumput kering. Jadi rumput kering cukup taruh dalam kandang, nanti untuk induknya biasanya ngumpulin dari rumput kering itu dijadikan sarang, nanti ditata di kotak. Di kotaknya tadi itu. Nanti habis nata rumput, cabut bulu, langsung melahirkan. Jadi untuk setelah induk itu melahirkan, usia anak nanti 70 hari itu anak sudah siap dijual. 70 hari ya? 70 hari sudah siap dijual. Berarti sama proses apa dia hamil tuh berarti 100 hari itu udah siap panen sebenarnya ya? Jangka waktunya 100 hari. Kurang dari lebih 3 bulanan ya berarti ya, 3 bulan lebih ya. Nah itu kalau boleh tahu, kalau warga Taniling TV kita hitung-hitungan, jadi kalau hanya 5 betina 1 jantan itu kira-kira bisa keluar anaknya berapa Mas? Ya kalau untuk ras pedaging terutama Haila Haikul ini anaknya cenderung banyak ya Pak ya. Jadi bisa ada yang 10, 13, bahkan yang 16 saja bisa. Cuman kita hitung rata-rata 5 saja lah, nggak usah banyak-banyak. 5 ya? Per satu induk. Apa rata-ratanya 5 ya? Tapi sebenarnya lebih dari 5. Wah lebih. Oh gitu? Lebih. Oh kita pakai hitung-hitungan 5 aja ya? Hitung-hitungan pahit saja. Hitung-hitungan pahit. Jadi biar nggak terlalu muluk-muluk, tapi ini faktanya ya.
5 satu apa dari satu induk betina ya. Berarti 5 kali 5 25. Jadi selama 100 hari itu ada 25 kelinci yang bisa siap jual. Mas Anto boleh tahu harganya nggak kira-kira? Kebetulan kan gini, saya kan mendirikan mitra juga ya. Jadi kita anggota sudah sekitar 260-an lah. Jadi untuk harga kita beli ke mitra itu misal kelinci usia 70 hari ini per kilo untuk betina itu 100 sampai 125.000. 100 sampai 125 ya. Ini untuk per kilo harga betina. Adapun untuk jantan kita 40.000 karena untuk jantan itu kita potong ya. Kalau untuk betina kenapa? Pasti banyak teman-teman yang tanya kenapa kok lebih mahal betinanya. Ini untuk betina ini biasanya nanti kita seleksi. Nanti untuk bibit yang paling bagus kita jadikan induk lagi. Kalau yang jantan memang hanya untuk dagingnya aja ya? Memang jantan itu diperuntukkan untuk potong, Pak. Oh, potong ya? Untuk rumah makan dan lain-lain. Bentar, ini saya coba hitung-hitungan pakai kalkulator ya Mas? Monggo. Tadi 25 anak ya? Tapi ini nggak tahu jantan betinanya ya? Karena ya biasanya 50-50 lah. 50-50 ya? Berarti ada yang perbandingan 75-25 itu ya belum tentu sih ya. Ini kita ambil 25 ini kalau umpamanya persatuannya harganya berapa Mas? Ini kita kan belinya berdasarkan bobot Pak. Bobot ya? Jadi untuk usia 70 hari itu rata-rata bobot 15 sampai 18 1,8 kilo dibikin hitungannya 1,5 kilogram lah. Oh siap. Harganya? Dihitung 100.000 saja per kilo. Siap, berarti 100.000 kali 1,5 dulu sekitar 150 kali 25 berarti tadi Mas ya? Ya ada sekitar 3.750.000. Tapi ini kita baru ngomong omset ya warga Taniling ya, belum kita ngomong apa namanya pakannya terus. Nah itu untuk melihara itu biaya pengeluarannya apa aja tuh Mas sebenarnya Mas? Kalau untuk kelinci itu sebenarnya cuman pelet ya, untuk pakan aja ya pakan. Kalau untuk dorongan vitamin, obat-obatan itu kita memang dari dulu dari herbal-herbal ya, seperti empon-empon kayak kunyit, lengkuas, jahe, daun sirih, bawang. Jadi untuk penanggulangan penyakit kita hampir bisa dibilang tidak pernah beli obat dari pabrikan. Itu dia apa Mas? Dimakankan atau di? Jadi gini, bisa juga diolah jadi jamu Pak. Jadi dari berbagai empon-empon itu dicampur ya? Dirajang bisa, di blender bisa, nanti direbus. Direbus nanti dicampurkan ke air minum. Itu. Oh, jadi jamunya ya? Jamunya. Ternyata kelinci juga butuh jamu juga. Ini lebih bagus. Jadi tidak seperti ayam yang harus divaksin, itu enggak. Saya lebih condong ke obat herbal. Emang sebenarnya kendalanya apa Mas kalau di kelinci? Kalau untuk kelinci itu paling gampang penyakit yang menular itu gudeg ya. Jadi gudeg itu memang penyakit langganan untuk kelinci. Ya. Tapi menyelesaikannya masalah itu gampang ya? Wah mudah sekali. Yang penting itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, tertib, disiplin. Nah untuk penyuntikan anti gudeg itu sebisa mungkin per 50 hari sekali. Baik itu gatal atau tidak gatal, suntik secara serentak. Nah itu yang kita terapkan di kandang saya harus seperti ada itu. Penyuntikan untuk penyakit gudegnya tadi ya. Jadi untuk pengobatan itu jangan menunggu kelinci tumbuh gudeg. Sebelum gudeg kalau bisa sudah disuntik dulu. Siap, kita kembali ke hitungan tadi Mas ya. Ini ada 3.750.000. Ini kan baru omset dari 5 betina 1 jantan. Nah itu kosnya tadi kan ada pakan sama ya mungkin herbal tadi dan lain. Itu kira-kira berapa persennya atau kira-kira berapanya? Kalau untuk kelinci itu ini langsung pakan kelinci ya. Untuk induk itu per hari cuma 150 gram. Pelet, jadi pagi 50 gram, malamnya 100 gram. Adapun nanti induk yang menyusui biasanya saya penambahan pakan itu paling mentok untuk pagi di angka 70 gram, malamnya jadi 150 gram.
Untuk yang hamil ya? Untuk yang menyusui. Oh menyusui? Kalau hamil nggak perlu sama 50-50? Hamil, kalau posisi hamil tidak kita rubah, porsinya cukup sekian. Kecuali cuman kita tambahi ya? hijauan. Oh ada hijauan juga. Hijauan. Nah itu perkiraan berapa mas kosnya untuk selama sampai panen itu? Kalau untuk kelinci itu kan harga pakan per kilo yang kita produksi itu 5.000 ya per kilo. Jadi kalau kebutuhan kelincian per hari dihitung global aja 2 on lah. Berarti 5.000 bagi 2 on lah. Jadi kalau kalkulasi sampai panen rata-rata ya 50% lah keuntungan. Oh sampai 50. Berarti ini boleh saya bilang dari omset ini kita bagi 2 aja ya mas ya? Jadi 1.875 ini ngomong tadi kita ngomong yang apa rendahnya aja ya, karena kita cuma bilang 5 satu induk keluar 5 ya, padahal bisa lebih ya. Bisa lebih. Siap. Jadi rata-rata banyak kok. Mitra kita bisa 8, 10, 13 gitu. 5 itu paling apa minim sekali berarti ya? Minim lah buat saya, paling minim. Siap. Berarti sebenarnya warga Taniling TV yang mungkin punya lahan di perkotaan pun juga sebenarnya nggak masalah ya mas, asalkan bisa tadi ya, satu disiplin, terus sama terjadwal dan jangan terlalu bising lah ya, sama sirkulasi udara. Udara itu yang paling penting. Siap. Mas Santo, kalau kelinci ini apa hanya kalau yang betina jadi indukan, terus yang jantan jadi daging, apakah cuman itu aja mas? Jadi untuk kelinci ini Pak, hampir semua menghasilkan, seperti contoh limbahnya ya, baik limbah kotoran atau limbah urin itu juga bisa dimanfaatkan dan bisa dijual. Jadi untuk selama ini untuk urin itu kita olah atau diterima sama tim kita itu untuk dijadikan POC, pupuk organik cair. Ya, adapun untuk kotoran ini juga bisa dijual. Ini untuk yang sudah berjalan untuk per 25 kilo ini 25.000. Per 25 kilo 25.000. Kalau urinnya? Kalau untuk urinnya 2.000 per 1 liter. Per 1 liter 2.000. Itu mentahnya. Kalau sudah jadi biasanya pada jual itu sudah bentuk POC 20.000 lah. Wah, kurang. Menarik ya. Ternyata nggak hanya daging sama jadi indukan aja ya. Jadi hampir semua lah, termasuk limbahnya pun bisa dijadikan pendapatan. Mantap. Jadi itu pun dari mitranya Blok Truwelu Kaliabu itu juga diambil juga ya untuk kotoran. Ya, ini ada planning itu kebutuhan dari luar kota banyak, cuman kita belum memenuhi kuota karena permintaan dari sana itu 26.000 liter per 1 bulan. 26.000 liter per 1 bulan. Cuman kita belum nyanggupi karena kuota segitu banyak, belum memenuhi lah kita. Belum sanggup. Per bulan lagi. Per bulan karena kalau sistem kontrak kan harus continue. Jadi itu yang masih bikin berat tim kita. Siap. Dan itu sebenarnya masih peluang juga untuk yang lain-lain. Peluang untuk sangat bagus sekali itu. Terjun ke sana juga ya mas ya. Siap. Wah ternyata ya menarik sekali ya Mas Santo ya. Itu tadi masih baru ngobrol ya di permukaan aja sih ya. Mungkin Mas Santo ada pesan-pesan untuk warga Taniling yang pengen budidaya kelinci. Jadi untuk teman-teman semua, untuk yang baru mau memulai atau sudah mulai untuk ternak kelinci itu yang penting disiplin ya. Disiplin, tertib. Adapun untuk teman-teman yang lain belum menguasai ilmu, kita buka ini nanti sekolahan kelinci ini, terbuka buat semua orang baik dalam kota ataupun luar kota. Kita gratiskan ini Pak. Wah, gratis? Gratis. Mau nginep 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, 2 bulan kita persilahkan di sini. Nanti pulang dari sini membawa ilmu untuk berbudidaya kelinci. Iya, untuk berbudidaya kelinci. Mungkin yang kepengen kesini itu harus gimana Mas, ngontak Mas Santo atau nanti bisa WA terlebih dahulu atau inbox di Facebook Blok Truwelu Kaliabu. Siap. Yang jelas janjian dulu. Siap. Jadi warga Taniling TV kalau mau ke tempat Mas Anto Blok Truwelu nanti Facebooknya kita taruh di bawah dan kontaknya nanti kita taruh di deskripsi, boleh Mas Anto? Ya, boleh. Siap. Oke,
itu terima kasih Mas Anto. Nggih. Semoga sukses selalu. Nggih. Amin amin. Dan wah kelincinya sangat gemes sih. Jadi warga Taniling TV itu tadi ngobrol kita dengan Mas Anto yang pengen budidaya kelinci, pengen belajar, disediakan tempat gratis, tapi nanti kontak dulu, bikin janjian dulu. Baik, terima kasih Mas Anto. Sekali lagi, itu liputan kita untuk budidaya kelinci. Jangan lupa yang baru saja bergabung, subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Oh ya, Blog Truwelu juga punya YouTube ya? Jadi untuk teman-teman yang mau belajar lewat YouTube bisa nanti di channel Blog Truwelu Kaliabu. Itu ada beberapa tata cara ya, baik perawatan, pengobatan kelinci, rangsum kelinci itu lengkap di sana. Siap. Jangan lupa kunjungi juga blog Truwelu Kaliabu. Subscribe juga. Siap. Terima kasih Mas Anto. Semoga sukses selalu. Amin 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 amin. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.